Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam natis. Perkembangan yang sangat menarik saat ini adalah dikeluarkannya Jokowi dari kader PDIP. Nah, ini bagian dari sebuah proses yang sedang berkembang dan sedang ramai dibicarakan. Nah, di sisi yang lain pun, obrolan tokoh-tokoh Indonesia saat ini, yaitu ada tiga orang, Megawati, Jokowi, dan Prabowo. Nah, di sisi yang lain, Jokowi telah menunjukkan dirinya, dia memiliki eksistensi yang sangat kuat dalam perpolitikan di bangsa ini. Dan dia saat ini sudah kita bisa katakan dia sejajar dengan Megawati. Karena dia biasa menguasai forum, bisa menguasai rakyat, dan bisa menguasai pemerintahan secara utuh. Bahkan Prabowo saat ini pun menunjukkan kebaikannya pada Jokowi atau loyalitas yang sangat kuat pada Jokowi. Lalu di sisi yang lain, ketiga tokoh ini pun masing-masing memiliki perjalanannya masing-masing. Megawati sedang mengurus yang dia calonkan untuk masuk PT UN, lalu Jokowi sedang mencari partai untuk membuat dia ada terus di eksistensinya di dalam perpolitikan elit bangsa ini. Lalu Prabowo akan memimpin bangsa ini sebagai seorang presiden dengan anaknya Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Nah, jadi yang ketiga orang inilah sekarang penguasa atau memiliki peran yang sangat besar dalam kancah politik di bangsa ini. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa Jokowi telah memiliki peran yang sangat besar dalam politik bangsa ini. Dengan apa? Dia memenangkan Prabowo, satu. Yang kedua, dia yang mencalonkan Ganjar, tapi dia buang ke PDIP dan diberikan kepada PDIP secara penuh tanpa ada ungkit-ungkitan yang lain. Nah, di sisi yang lain pun Megawati yang waktu itu tidak memiliki calon, setelah diberikan Jokowi langsung menguasai Ganjar secara utuh. Dan bahkan saat ini Jokowi dikatakan bukan kader PDIP lagi, termasuk Gibran. Jadi dua orang itu sudah dianggap bukan bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, di sisi yang lain pun Jokowi tetap sebagai Presiden Republik Indonesia hingga saat ini, dia terus melakukan hal-hal yang untuk mengamankan dirinya dan keluarganya. Yaitu apa? Dia akan terus bergelayutan dalam partai-partai yang ada di dalam Indonesia ini. Tapi yang paling saya lihat bahwa Jokowi memiliki kecenderungan dia akan memilih partai yang sangat formil dan sangat birokrasi, yaitu apa? Golkar. Nah, di sisi yang lain pun dia akan berusaha memainkan namanya di dalam Gerindra juga. Bila di Golkar dia akan tidak memiliki peran apa-apa, dia akan lari ke Gerindra. Walaupun dikatakan orang bahwa Gerindra ini adalah patron klien, memiliki sifat patron klien yang sangat kuat, yaitu kepada Prabowo. Tapi di sisi yang lain, Prabowo tinggal memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti apa yang telah dikatakan Jokowi. Nah, jadi antara Golkar dan Gerindra lah pilihan Jokowi menurut saya pribadi. Nah, bisa juga nanti, karena Prabowo pernah bicara bahwa dia akan memberikan ketua kepada Jokowi sebagai ketua Gerindra. Nah, sementara Golkar mengatakan bahwa Jokowi akan dilibatkan dalam pengurusan Golkar. Nah, nanti akan dicari apa yang tepat untuk Jokowi, kata Erlangga. Nah, jadi dua partai ini pun telah memegang peranan yang sangat baik bagi Jokowi sendiri. Hingga Jokowi pun tidak akan susah dan dia tidak akan merugi ketika dia keluarkan dari PDIP. Justru PDIP lah dan Megawati yang merugi menurut saya pribadi. Kenapa? Karena nama Jokowi telah melebihi dari Megawati Soekarno Putri. Kenapa demikian? Ya karena itu tadi, karena dia telah berbuat banyak untuk rakyat bangsa ini. Ya, sebagai seorang presiden yang telah membuat bangsa ini maju, telah membuat bangsa ini bergerak, membuat bangsa ini dikenal oleh bangsa lain melalui pembangunan infrastruktur yang sangat kuat dan juga sangat baik.
hingga Jokowi hingga Jokowi terlihat bangsa ini terlihat maju dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang telah dilakukan oleh Jokowi itu sangat dihargai oleh bangsa ini, oleh rakyat Indonesia, seperti itu. Hingga Megawati pun tidak bisa tidak bisa mengentengkan Jokowi saat ini. Karena Jokowi telah memiliki sebuah kebaikan bagi rakyat Indonesia secara umum. Nah, selain itu, Prabowo pun ingin melakukan apa yang telah ingin dilakukan oleh Jokowi. Makanya pemerintahan berkelanjutan. Jadi Prabowo akan melakukan apa yang akan dilakukan oleh Jokowi sebelum-sebelumnya. Nah, pada masa pemerintahan Prabowo nanti, Prabowo akan melakukan apa yang telah dilakukan Jokowi. Bahkan pada tahun anggaran 2025 telah disiapkan oleh Jokowi dan juga oleh tim, hingga anggaran negara telah dibentuk dan telah disusun dengan rapi oleh Menkyu. Jadi seperti itu. Nah, jadi Jokowi pun telah memberikan peran yang sangat baik kepada Prabowo melalui anggaran-anggaran yang telah ditetapkan tahun 2025. Nah, jadi demikian kuatnya Jokowi baik dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan. Pertama, dia terlibat dalam pencalonan Prabowo secara langsung dan dia memenangkan Prabowo secara langsung. Lalu juga yang kedua, dia memiliki anaknya dalam pemerintahan sebagai elit politik, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dan nanti pun di parlemen pun Jokowi tidak akan sulit. Karena apa? Karena Prabowo, Golkar, Gerindra, Demokrat, terus PAN, dan juga nanti sedang lobby di PKB dan Nasdem, dan bila kelima partai ini bergabung, ini Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, 6 partai ini akan bergabung, maka yang terjadi adalah bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan oleh Prabowo, dia akan melalui parlemen pun akan tetap menguasai. Jadi kemenangan suaranya sampai hingga 71%. Nah, sementara PDIP masih setengahnya. Nah, jadi perhitungan yang dilakukan oleh Prabowo sangat cantik. Bila tiba-tiba PDIP nanti ngambek, nanti dia bisa memainkan peran yang lainnya, yaitu parlemen. Nah, itulah yang telah terjadi. Jadi kekuatan 6 partai ini juga jangan dianggap remeh. Karena 6 partai ini juga akan terus bergerak bersama melalui memberikan dukungan kepada Prabowo. Lalu Megawati, bila dia tidak merubah cara dia memimpin, cara dia berpikir, maka tidak akan ada apa-apanya. Selanjutnya akan hilang. Demikianlah. Jadi makanya apa yang telah terjadi saat ini menunjukkan bahwa peranan Jokowi sangat kuat dan sangat dominan saat ini. Di sisi yang lain dia juga mendapat dukungan dari partai-partai pendukung Prabowo. Di sisi yang lain dia juga mendapat dukungan dari dalam PDIP. Terlepas dari apapun, mari kita lihat secara jujur bahwa PDIP ini pun terbelah dalam menentukan dalam memberikan suara oposisi atau tidak. Nah, tapi ingat, Mega saat ini boleh besar, tapi ketika dia pensiun, maka dipimpin oleh antara dua orang, yaitu Prananda Prabowo atau Puan, maka dua orang ini pun akan memainkan peran yang berbeda dengan apa yang telah dimainkan oleh Mega. Jadi saya melihatnya bahwa Puan akan memimpin nantinya di PDIP. Karena apa? Karena pengalaman dia, kekuatan pengaruh dia, dan dia juga akan bermain dengan Prabowo, dengan Jokowi. Dan dia tidak melepas itu, karena itulah kekuatan intinya untuk dia memenangkan. Dan di dalam PDIP ada orang yang senang dengan Jokowi dan senang dengan Prabowo, jadi tidak bisa dilepas begitu saja. Nah, jadi ketiga hal ini adalah bagian yang sangat diperhitungkan oleh Prabowo dan Jokowi. Nah, Jokowi pun setelah lepas dari kader PDIP, dia tidak memiliki masalah apapun. Demikian juga karena apa? Gerindra, Golkar, PAN, dan partai-partai lainnya telah menyambut dirinya.
Nah, jadi antara Megawati dan Jokowi itu telah dimenangkan oleh Jokowi dalam popularitas. Jadi Jokowi ini telah memiliki peran tersendiri dalam rakyat Indonesia saat ini. Demikian juga dengan Prabowo. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang telah terjadi. Nah, jadi ketiga orang ini pun akan memainkan hal-hal yang akan dilihat oleh masyarakat, oleh rakyat secara umum. Seperti itu. Nah, jadi dalam politik bangsa ini, Jokowi akan tetap kuat karena dia harus menimang-nimang dua pangeran dan satu mahapati, yaitu Gibran dan Kaisang, dan juga satu lagi Bobi Nasution, mantunya. Nah, jadi Jokowi akan menjaga ketiga orang ini dan dia akan tetap berada dalam elit politik sebagaimana layaknya SBY menimang-nimang AHY. Nah, jadi antara Jokowi dan Megawati dan juga Prabowo itu jaraknya akan makin antara Jokowi dan Prabowo bersama Megawati akan jauh. Megawati akan melepas dan Megawati akan memperlihatkan bagaimana dia marah dan kesalnya kepada Jokowi, sebagaimana dia marah dan kesalnya kepada kepada SBY. Ini seperti itu yang saya lihat. Jadi bahwa permainan apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini akan sangat memperhitungkan dampak dan hasil apa yang akan dia dapatkan saat ini, dan dia terus mempelajari apa yang sedang terjadi oleh tim-timnya. Demikian juga bagaimana dia bisa mempengaruhi Prabowo tapi tanpa menyentuh Prabowo secara langsung. Nah, di sisi yang lain, Prabowo pun memiliki konsep sendiri. Saya memahami, Prabowo itu mengerti secara tuntas dan lebih memahami daripada Jokowi tentang Indonesia. Nah, jadi Prabowo sendiri akan memainkan dirinya melalui permainan politik yang sangat baik menurut saya, karena dia akan mempertimbangkan segala halnya dengan sangat bagus dan sangat menjaga hubungan baik antara dia dan Jokowi. Tapi di sisi lain, Prabowo memiliki dan memahami konteks perpolitikan di bangsa ini dengan baik sekali. Karena dia masa Orde Baru, dia telah memainkan politiknya dengan lewat Kopassus, lewat Pangkostrat, dia telah memainkan itu, dan dia juga memahami bagaimana ketika dirinya dihujat, dia akan memunculkan dirinya sebagaimana yang dia pahami tentang dirinya. Jadi Prabowo ini tidak akan pernah bisa lekang dari apa yang terjadi di dalam bangsa ini. Walau bagaimanapun dikecam, dia pernah isu ini, isu itu, tapi dia tetap berlenggang. Karena apa? Dia memiliki sebuah cara untuk menampakkan dirinya di saat yang tepat, seperti itu. Nah, Jokowi pun memiliki cara tersendiri dalam menangani dirinya dan dua putra dan satu mantunya, seperti itu. Nah, jadi dua orang ini akan terus bermain layangan berdua, yang satu menggulung, yang satu menarik ulur. Jadi seperti itu. Nah, jadi kedua orang ini akan tetap ada dalam perpolitikan bangsa ini. Nah, Jokowi akan terus berada dalam elit politik karena disebabkan oleh dia menimang dua anaknya ini dan satu mantunya, hingga sampai mampu dan dapat bergerak dan memiliki networking yang sangat baik di berbagai kalangan di bangsa ini. Nah, seperti itu. Nah, sementara Megawati, dia akan mundur pada tahun 2025 yang akan diberikan pada kedua putra dan putri mahkotanya. Nah, mari kita lihat. Tapi ini kecenderungan Megawati nanti akan habis ketika dia keluar dari ketua PDIP dan akan dipimpin oleh kedua anaknya. Nah, ada kemungkinan Megawati akan hilang. Jadi seperti itu menurut saya pribadi. Kenapa? Karena Megawati memang selalu membuat hal-hal yang tidak penting dan tidak cocok untuk dibicarakan, dia bicarakan. Segala sesuatu hal-hal
yang tidak bagus dia bicarakan. Jadi seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa dirinya adalah bagian yang terpenting dari bangsa ini dan dia sangat dipentingkan oleh rakyat ini, sangat dihargai oleh rakyat ini. Tapi untuk komunitas bolehlah dia memiliki sebuah kualitas tersendiri. Tapi untuk rakyat bangsa ini tidak. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi permainan Jokowi nanti adalah dia akan masuk ke dalam elit-elit politik bangsa ini melalui partai-partai pendukung, entah yang mana dia pilih. Nah, kemungkinan Golkar itu kemungkinan besarnya, karena Golkar itu sangat kuat, sangat eksis, dan mereka selalu bertarung dalam pemilihan ketua. Jadi saya melihatnya bahwa Jokowi lebih cocok ke Golkar karena dia suka dengan pertarungan-pertarungan dan permainan-permainan yang dilakukan oleh para politisi. Nah, saya melihatnya bahwa Jokowi akan bermain di sana karena apa yang saya sebut, kenapa saya sebut seperti ini? Karena Jokowi dari pertama wali kota hingga jadi gubernur dan bermain di menjadi menjadi presiden Republik Indonesia ini selalu suka dengan apa yang dia mainkan. Jadi saya melihatnya bahwa apapun yang akan dilakukan oleh dia adalah bagian dari sebuah proses pematangan bagi dirinya dan anak-anaknya. Saya lihat seperti itu. Jadi Jokowi tidak akan pernah lepas dari apa yang akan dia mainkan. Nah, sementara Prabowo akan terus melakukan apa yang telah dilakukan Jokowi dan tapi memiliki cara dengan cara Prabowo sendiri. Karena terlepas dari apapun, Prabowo ini memiliki ciri khas tersendiri dalam elit politik bangsa ini. Dia tenggelam, dia pertama kali muncul sebagai tentara, lalu dia hilang, dia muncul lagi, dan saat ini dia menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Jadi dia itu berarti memahami watak dan budaya politik bangsa ini secara umum. Nah, inilah yang telah terjadi. Nah, jadi sementara tiga Megawati, Jokowi, dan Prabowo telah memberikan peran mereka masing-masing dalam elit politik di bangsa ini. Nah, khususnya pada Megawati, dia akan hilang dan Jokowi akan berjalan dan melaksanakan apa yang dia harus perkuat, yaitu apa? Anak-anaknya. Nah, sementara untuk Prabowo, dia akan terus melakukan untuk menguatkan dirinya sebagai seorang presiden, dia harus memperkuat dirinya baik di parlemen. Khususnya di parlemen dia akan memperkuat hal tersebut dan dia akan melobi partai-partai, 6 partai tadi. Dan saya secara meyakini bahwa 6 partai tadi ditambah dengan P3 akan mendukung dia secara penuh. Nah, jadi menurut saya bahwa akhirnya dia akan berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan oleh orang lain yang inginkan. Nah, tapi bagaimana dia memainkan Jokowi nanti, dia akan menarik ulur saja sesuai dengan apa yang harus dia lakukan. Jadi menurut saya bahwa saat ini ketiga tokoh ini adalah orang-orang yang memiliki kekhususan dalam elit politik bangsa ini. Nah, tapi nanti Jokowi akan memainkan dirinya di antara dua partai, yaitu Golkar dan Gerindra. Sementara Prabowo akan melepas ketua Gerindra dan dia akan menekan pada seluruh anggotanya untuk taat dan patuh pada Jokowi. Nah, lalu Prabowo akan memainkan sebagai seorang presiden yang akan dia gunakan dirinya sebagaimana di Jokowi menggunakan dirinya untuk dia mempopularisasikan dirinya di kalangan rakyat bangsa ini. Dan saya melihat bahwa Prabowo telah menunjukkan dirinya saat ini ketika dia menyatakan bahwa dia banyak tidak kecocokan dengan Amerika Serikat. Nah, lalu demikian juga dengan dia akan menggunakan kekuasaan dia untuk penguatan dalam negeri. Dia akan berusaha untuk memainkan hal-hal yang menuju bangsa yang berdikari dan mandiri. Marilah kita lihat bersama, semoga itu tidak hanya omongan atau bukan hanya sebagai bagian dari kesenangan rakyat, tapi juga bagian dari proses berjalannya dia sebagai seorang presiden. Jadi
Megawati, Jokowi, dan Prabowo adalah orang-orang yang memiliki peran khusus pada masanya. Nah, tapi Jokowi akan tetap memainkan dirinya di dalam elit politik bangsa ini, dan dia juga akan memainkan dirinya untuk mencoba dan berusaha menginfluencer uh, uh, politik Prabowo dalam memerintah rakyat bangsa ini. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang kita lihat saat ini, Jokowi tetap akan mempengaruhi Prabowo, tapi di sisi yang lain Prabowo punya cara tersendiri. Seperti itu. Jadi seperti apa yang dilakukan Mega kepada Jokowi dilakukan juga kepada Mega kepada Jokowi, dan dilakukan juga Jokowi kepada Prabowo. Jadi ini sebagai, ya marilah kita lihat bersama lah nanti hasilnya seperti apa. Tapi saya meyakini Prabowo memiliki kekuatan, memiliki daya pikir sendiri, dan memiliki pemahaman terhadap budaya politik bangsa ini secara penuh. Nah, demikianlah teman-teman semua, menurut saya pribadi seperti itu. Semoga ini berfaedah, dan terima kasih pada kawan-kawan yang terus mendukung saya, baik menonton, subscribe, like, share, dan komennya. Demikian juga saya terima kasih pada kawan-kawan yang terus menonton dan memberikan kekuatan kepada saya untuk membuat terus YouTube Latis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam Latis. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ciao.